Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Suaida Nurwahyuni dengan NIP akhir 071. Saya dari kelas 2B dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan bunyi segmental dan suprasegmental. Pertama, saya akan menjelaskan bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Bunyi ini menjadi dasar dalam pembentukan kata dan memiliki makna dalam bahasa. Yang pertama itu ada konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap, seperti pada lidah atau bibir. Contohnya pada bunyi huruf B pada kata batu dan pada bunyi huruf M pada kata makan. Yang kedua ada vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan sehingga udara keluar dengan bebas. Contohnya pada huruf A, I, U, dan O. Seperti pada kata api dan ibu. Yang ketiga yaitu ada diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam bahasa satu suku kata sebagai satu bunyi. Contohnya pada huruf I pada kata pantai, pada huruf AU pada kata pulau, dan pada huruf OI pada kata Ambon. Dan yang keempat ada klaster. Klaster adalah gabungan dua atau lebih konsonan tanpa diselingi vokal. Contohnya pada huruf eng pada kata yang, pada huruf nya pada kata nyonya, dan pada huruf pra pada kata proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi bahasa yang kehadirannya bersamaan dengan bunyi segmental. Bunyi ini tidak dapat dipisahkan atau disegmentasikan secara mandiri karena ia berfungsi sebagai iringan yang memberikan makna pada rentetan bunyi segmental melalui unsur nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Selanjutnya klasifikasi bunyi suprasegmental. Yang pertama itu ada nada. Nada adalah saat kita berbicara, suara kita bisa meninggi atau merendah. Yang kedua ada tekanan. Tekanan ini adalah energi atau kerasnya suara yang diberikan pada suku kata tertentu, atau memberikan beban lebih pada bagian kata agar terdengar lebih menonjol. Yang ketiga ada durasi. Durasi ini tentang seberapa lama sebuah bunyi diucapkan atau panjang pendeknya waktu saat kita menahan satu bunyi. Dan yang keempat itu ada intonasi. Intonasi adalah gabungan dari nada dan tekanan yang membentuk pola di seluruh kalimat. Intonasi membentuk pendengar apakah kita sedang bertanya, memerintah, atau sekadar bercerita. Contohnya pada kalimat kamu sudah makan, dan pada kalimat
Kamu sudah makan? Tanda tanya. Nah, di sini nada naik di akhir pertanyaan. Jadi simpulannya, bunyi bahasa merupakan perwujudan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai sarana komunikasi lisan yang mengandung pengertian dan makna. Bunyi segmental merupakan bunyi yang dapat dipisahkan atau disegmentasikan yang terdiri dari yang pertama yaitu ada vokal. Vokal adalah bunyi yang keluar tanpa hambatan alat ucap. Yang kedua konsonan, bunyi yang hambatannya terjadi pada alat ucap. Yang ketiga diftong atau cluster, perpaduan dua vokal atau konsonan yang dibaca dalam satu bunyi. Bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang mengenai bunyi segmental dan tidak dapat dipisahkan darinya. Bunyi ini berfungsi sebagai iringan yang memberikan makna melalui unsur nada, tekanan, durasi, intonasi, serta jeda. Ketepatan penggunaan kedua jenis bunyi ini sangat penting karena dapat menentukan kejelasan dan perubahan arti dari sebuah satuan bahasa. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.